Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati para pengurus TKM Masjid Hidayah, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 224. Surah Al-Baqarah 224. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taj'alullaha 'urdatan li aymanikum in tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un 'alim. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in 'azamut talaqa fa innallaha sami'un 'alim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha walahunna mislu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf walirrijali 'alayhinna darajah wallahu 'azizun hakim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'alu, dan janganlah kalian wahai para suami menjadikan
Allahu, nama Allah sebagai sumpah, urdotan untuk penghalang. Jadi wala taj'alu li aymanikum Allah urdotan. Jadi jangan kali ini hukum keluarga ya Bapak Ibu. Ini hukum keluarga. Jadi suami itu sebenarnya sebelum dia menikahi calon istrinya, dia harus paham tentang hukum keluarga harusnya. Tapi yang terjadi tidak. Ya nikah-nikah saja. Nanti apa yang terjadi tentang hukum keluarga, nggak tahu dia. Sampai pernikahan sudah punya anak masih belum tahu hukum talak. Nah sekarang ini hukum sumpah, hukum bersumpah bagi suami. La taj'alullah, jangan engkau jadikan li aymanikum, sumpahmu atas nama Allah, urdotan, sebagai penghalang antabarru, untuk berbuat baik, watattaqu, dan untuk terus bisa bertakwa, watuslihu, dan juga untuk terus bisa berbuat islah. Berbuat islah itu berbuat kebaikan yang terus menerus bainan nas, di antara manusia. Nah ayat ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari memiliki asbabun nuzul. Jadi kalau ayat memiliki asbabun nuzul, kita harus lihat dulu asbabun nuzulnya. Lalu nanti kita hubungkan dengan keadaan kita sekarang. Apa asbabun nuzulnya? Anna Abu Bakar khalafah, pernah bersumpah. Jadi Abu Bakar pernah bersumpah. Sumpahnya apa? Alla yunfiqu ala Mistah. Ada saudara, ada karib kerabatnya yang bernama Mistah. Ba'da an khada fi qissatil ifki biftira'ihi ala Aisyah. Bapak Ibu tahu hadis ifki? Tahu hadis ifki? Hadis ifki itu adalah peristiwa di mana Aisyah itu dituduh dia berselingkuh dengan salah seorang sahabat yang bernama Sofwan. Jadi hadis ifki ini adalah terjadi ketika Rasul bersama kaum muslimin perang. Dalam peperangan itu kemudian di tengah jalan kaum muslimin beristirahat, sudah menang dalam peperangan, lalu pulang ke Madinah. Ketika di tengah jalan itu Aisyah, ketika orang sedang semuanya siap-siap mau menuju ke Mekah lagi, nah Aisyahnya itu keluar dari tempatnya. Jadi Aisyah ini, jadi Rasul kalau perang itu nanti ngajak salah satu di antara istri-istrinya, diundi siapa yang diajak. Aisyah kebetulan punya hajat dia, lalu dia keluar dari, ini bahasanya sekuduk. Sekuduk itu adalah unta yang di atasnya ada tempat untuk kaum perempuan. Nah dia naik di situ, dia keluar di situ. Dia keluar dari tempatnya itu, punya hajat, lalu kemudian tanpa diketahui, rombongan para sahabat ini berangkat, termasuk untanya Aisyah, karena disangka Aisyah itu berada di dalam unta. Nah, dulu kan nggak berani orang, apalagi itu adalah istrinya Rasul. Jadi orang semuanya husnuzon bahwa bersama kita ini sudah Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata sampai di Madinah Aisyah tidak ada. Dan ketika Aisyah sudah selesai hajatnya itu, ada seorang sahabat yang bernama Sofwan, itu memang dia ketinggalan jauh. Nah, dia datang ke situ, di tempat itu ketemu dengan Aisyah. Lalu kemudian dia berniat baik untuk menawarkan tunggangannya agar dinaiki oleh Aisyah. Lalu terjadilah itu, karena Aisyah tidak mungkin juga pulang sendiri, nggak ada handphone pada waktu itu ya. Kalau ada handphone bisa aja telepon. Nggak ada handphone, nggak ada apa, sehingga setelah itu dibawalah Aisyah ini oleh Sofwan ke Madinah. Sofwan jalan, Aisyah naik di atas
untanya. Itu sudah jadi fitnah yang sangat besar. Dianggapnya Aisyah berselingkuh dengan Sofwan. Lalu di antara orang-orang yang ini adalah isunya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang munafik nanti memanfaatkan isu ini. Oleh sebab itu kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Ada celah sedikit yang kaum muslimin di situ dia tidak konsisten, ini bisa bahaya. Ini hati-hatinya kita harus begitu. Jadi ada celah apapun di antara kita nanti bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Sama dengan ini. Tidak ada, kalau buat kita tidak ada masalah. Tapi pada saat itu justru dia dibikin masalah. Lalu sampai sakit Aisyah ini, berhari-hari sampai sakit. Di antara orang-orang yang ikut serta di dalam menfitnah itu adalah keluarganya Abu Bakar sendiri yang bernama Mistah. Lalu Abu Bakar mengatakan, ini Mistah ini yang biasa hidupnya itu saya tanggung semuanya. Nah, sekarang saya tidak akan memberikan infak saya kepada dia. Maka lalu kemudian datang ayat, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurbah. Allah menegur, yang ditegur Abu Bakar. Coba, ini hebatnya Allah. Ini hebatnya juga Abu Bakar. Kalau kita yang melakukan, tidak akan kita ditegur. Nggak mungkin malaikat Jibril datang, Pak, salah itu. Nah, tidak akan. Karena kita bukan siapa-siapa. Coba hebatnya para sahabat itu di situ. Abu Bakar ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini, ditegur oleh Allah melalui ayat ini. Wala ya'tali ulul fadli. Jangan orang yang punya kemuliaan. Kemuliaan apa? Kemuliaan di dalam memberikan harta. Abu Bakar termasuk salah satunya. Jadi Abu Bakar ini salah satu di antara sahabat nanti pintu surga itu menawarkan Abu Bakar mau masuk pintu yang mana? Mau masuk pintu puasa karena dia ahli puasa, mau masuk pintu infak karena dia ulul fadli. Dia pernah meninfakkan seluruh hartanya. Seluruh hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau tinggalkan oleh Abu Bakar? Beliau menjawab, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ini Abu Bakar. Maka nanti pintu surga, pintu infak itu menawarkan kepada Abu Bakar. Dia pintu jihad menawarkan. Semua pintu menawarkan kepada Abu Bakar. Nah kita, Bu, Pak, itu mungkin nggak ada yang menawarkan. Jadi kita berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga itu betul-betul berharap rahmatnya Allah. Makanya kebaikannya kita harus terus, tidak boleh berhenti. Nah, inilah asbabun nuzulnya. Abu Bakar mengatakan, saya nggak kasih infak lagi itu, Mistah. Lalu turun ayat ini. Allah melarang Abu Bakar untuk memberhentikan perbuatan baiknya kepada Mistah. Nah, sekarang kita lihat. Kalau dalam kondisi sekarang, apa yang disebut dengan bersumpah yang menghalangi kebaikan kita. Kalau suami sampai mengatakan kepada istrinya, kamu sejak saat sekarang saya nggak akan mau mempergauli kamu. Entah disebut selama 6 bulan atau selama, pokoknya saya nggak akan lagi mendekati kamu. Misalnya gitu. Wallahi saya nggak akan dekat lagi. Kalau suami berkata itu, nah ini sama. Inilah yang dilarang oleh Allah. Jangan engkau jadikan sumpahmu atas nama Allah menjadi penghalang yang harusnya kita bisa berbuat baik kepada istri. Dulu orang-orang jahiliyah seperti itu. Untuk menyiksa istrinya, maka dia akan mengatakan, demi Allah saat sekarang saya nggak akan mempergauli kamu. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ya istrinya dia tersiksa. Dia berada dalam rumah tangga itu, tapi dia tidak dianggap statusnya sebagai suami dia. Karena antara lain suaminya itu tidak mau mempergaulinya. Bagi orang-orang Arab pada waktu itu gampang yang begitu laki-lakinya, karena istrinya kan banyak gitu. Tapi bagi istrinya kan repot dia. Inilah yang disebut dengan dosa yang berkepanjangan.
Maka kalau ada di antara kita ini yang sudah belajar di Masjid Widilia masih melakukan seperti itu, yang dilakukan itu adalah cara-cara jahiliyah. Bagaimana cara jahiliyah itu bisa masuk kepada kita? Bisa. Setan hebatnya di situ. Setan itu tanpa orang berbuat buruk itu mengetahui dari mana asal usulnya, dia bisa berbuat buruk melebihi orang-orang dahulu. Ini hebatnya setan. Maka kalau ada suami dia itu bersumpah untuk tidak berbuat baik kepada istrinya, termasuk menggauli istrinya, lalu dengan sumpah itu kan dia harus melaksanakan. Kalau dia tidak laksanakan, dia dosa. Sementara sumpahnya itu tidak dalam kebaikan. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Ini makanya suami itu harus hati-hati dia berkata, terutama mengucapkan sumpah dan mengatakan satu hal. Satu hal ini adalah jangan sekali-kali ngomong talak. Talak itu bisa bermacam-macam. Yang jelas saya cerai engkau. Yang tidak jelas kamu pergi aja ke rumah orang tua kamu. Nah di situ. Itu yang tidak jelas, tapi itu adalah talak. Maka di sini satu hal yang harus dijaga oleh suami itu adalah cerai. Jangan sekali-kali ngomong cerai, bahaya itu. Yang kedua, jangan gampang bersumpah. Karena sumpah kita itu menghalangi yang harusnya kita bisa berbuat baik di situ. Gara-gara dari sumpah seperti itu, nanti perbuatan baik yang lain tidak terjadi. Dalam kehidupan yang umum, apakah juga terjadi? Terjadi. Itu orang itu adalah orang baik-baik, kelihatan oleh kita sebagai ahli ibadah. Tapi dia melakukan perbuatan salah, lalu dia mengatakan demi Allah untuk nutupin perbuatan salahnya. Kemudian kesananya lagi dia mengatakan, saya nggak akan lagi berbuat baik kepada orang-orang ini. Dia bersumpah atas nama Allah itu untuk nutupi perbuatannya. Lalu dia nanti tidak berbuat baik kepada orang-orang ini. Yang biasanya dia berbuat baik, yang biasanya dia bertegur sapa, yang biasanya dia bersedekah, dia perbuatan baiknya itu banyak dulu-dulunya. Gara-gara dia ngomong begitu jadi terhenti. Ini yang disebut sumpahmu menghalangimu untuk berbuat baik. Sumpahmu menghalangimu untuk menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah. Sumpahmu menghalangimu untuk islah. Islah itu berbuat baik terus. Makanya kita bersama-sama Bu di sini Bapak, kita berbuat islah. Mungkin masjid ini 2-3 bulan lagi sudah selesai. Tapi kita akan tetap islahnya akan tetap. Kita harus tetap infak, kita harus tetap sedekah, kita harus tetap wakaf untuk digunakan di masjid ini. Ini yang disebut dengan islah. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang yang begitu. Jangan sekali-kali bersumpah, biasa-biasa saja. Kalau kita lagi marah-marahan, lebih baik diam aja. Diam sampai keadaan kita nanti lebih baik, moodnya baik. Itu jauh lebih baik daripada kita mengumbar kata-kata. Maka suami yang sering mengumbar kata-kata itu berada dalam bahaya. Bahayanya itu adalah kalimat cerai tadi. Bahayanya itu dia gampang bersumpah. Nanti sumpahnya ini sumpah yang jelek. Karena sumpah melakukan perbuatan yang jelek lalu menghalangi dia untuk bisa berbuat baik. Maka ayat ini ayat yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Maka tadi kan disebut banyak orang yang mau nikah aja. Dia tidak tahu hukumnya seperti ini. Ini baru hukum sumpah, belum hukum talak di situ. Kemudian setelah itu Allah menyatakan wallahu sami'. Allah Maha mendengar terhadap apa yang engkau katakan. Jadi kalaupun perkataan itu hanya didengar oleh istrinya, Allah itu mendengar. Kalaupun dia marah-marah itu hanya didengarkan oleh dirinya karena dia masuk kamar, udahlah pokoknya sejak saat saya dengan nyebut nama Allah, demi Allah, sekarang saya nggak akan berbuat baik sama kamu, misalnya gitu. Dia di dalam kamar itu nggak ada yang tahu. Segitupun Allah Maha mendengar dari apa yang dia bicarakan.
Jadi dalam kehidupan keluarga itu selain ada kita, itu ada Allah. Maka konflik itu biasa, bertengkar itu biasa, tapi jangan sampai nanti dalam pertengkaran itu bersumpah. Kalau kita sudah emosi, sebaiknya kita diam. Karena diam itu lebih aman dari yang lain-lainnya. Kalau kita ngomong terus, kemudian istrinya juga udah sebel dia menanggapi omongannya, udah itu jadi. Nah di sini. Jadi Allah Sami, Allah Maha mendengar terhadap apapun yang dibicarakan oleh suami, walaupun istrinya tidak tahu. Alim, lebih jauh lagi, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati daripada suami itu. Kalau orang sudah marah-marahan kan udah bermacam-macam itu. Hatinya itu udah ngomong yang bermacam-macam. Maksudnya apa? Maksudnya di sini. Itu suami udah berpikir kemana-mana itu. Nanti kalau misalnya sampai cerai, siapa nanti yang jadi istri saya? Udah kesana-sana itu. Udah pokoknya udah jauh dia gitu. Kenapa? Setan itu luar biasa. Yang semula tidak begini-begini, setan itu membuka. Ini bisa, ini dengan ini, dengan ini, dengan ininya, dengan ini. Mulai lebih baik itu kamu dengan itu. Setannya begitu. Maka di sini disebutkan alim, Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Padahal yang dikatakan oleh setan itu belum tentu itu. Oh, kelihatannya kalau misalnya dengan yang itu kayaknya saya akan menjadi lebih baik lagi. Apa iya? Ini pertanyaannya. Emangnya mudah? Ngomong sih mudah, tapi pelaksanaannya kan dalam kehidupan rumah tangga kan tidak begitu. Kehidupan kita rumah tangga itu yang sudah berjalan 20 tahun, 30 tahun diganti dengan yang baru. Wah, berat. Ngomongnya sih kalau lagi emosi sih mudah gitu. Tapi kenyataannya tidak mudah gitu. Maka di sini Allah Maha Alim. Apa yang ada dalam hatimu, istrinya mungkin tidak banyak karena istri berada pada pihak yang agak sulit di situ. Tapi suaminya ini nanti bisa bermacam-macam, hatinya sudah kemana-mana. Ini yang disebut dengan Allahu Alim. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah tidak menghukumi kepada kalian semua karena sumpahmu yang tidak sengaja. Al-laghw. Jadi sumpahnya asal sumpah, tidak sengaja betul-betul keluar dari hatinya. Ini pun berdosa. Walaupun Allah tidak menyebabkan dosa yang kecil ini dengan memberikan siksaan kepada suami. Jadi yang disebut dengan la yu'akhidu, akhoda. Kalimat akhoda ini adalah kalimat perbuatan yang kita lakukan itu sebenarnya punya efek. Efeknya mungkin istri kita menjadi tidak enak, tidak nyaman dia diomongin seperti itu. Efeknya itu kalau dia hanya sekedar sumpah, yang sumpahnya itu tidak sengaja, memang Allah belum sampai nanti menjatuhkan siksa. Siksaannya itu bisa bermacam-macam. Maka banyak suami, ibu perhatiin aja, banyak suami yang dia berbuat tidak adil kepada istrinya, dia menyia-nyiakan istrinya, rezekinya itu juga sulit. Jangan dikira ketika tadi saya cerai, begitu saya cerai saya akan bisa hidup dengan lebih hebat lagi. Tidak. Kenapa banyak yang tidak begitu? Karena dia punya cantolan dosa kepada istrinya, apalagi nanti kalau udah punya anak-anak, kepada anak-anaknya. Maka banyak duda-duda itu setelah dia menjadi duda tidak menjadi lebih baik ekonominya. Karena di sini. Jadi apa yang dia sampaikan kepada keluarganya, kepada istrinya yang menyakiti istrinya itu terbawa terus. Maka perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cerai. Karena menyakiti.
Bapak Ibu bisa perhatiin aja di sekitar kita orang-orang yang dicerai, lihat gitu. Kemudian anak-anaknya, apakah perbuatan suami sebelum cerai itu bisa dilupakan? Tidak. Dimaafkan iya, kata Gus Dur, tapi dilupakan kagak. Maafin sih maafin, tapi dilupakan tidak bisa dia. Kenapa tidak bisa? Ada memori di dalam hati kita ini yang bisa merekam sesuatu yang dia tidak hilang. Kalau ibu ketemu dengan saya di jalan ngomong gini-gini, ibu ketemu nggak dulu? Saya tanya, pernah ketemu dengan saya? Oh, udah lupa saya. Gitu. Tapi kalau omongan suami yang seperti itu, yang menusuk di hati istri, ini selamanya dia tidak akan hilang. Bahkan ketika istrinya nanti sudah punya suami lagi, juga tetap aja masih terasa. Nah ini untuk menegaskan kepada kita, di situ bisa mengandung dosa. Maka kalau sumpahnya ini adalah sumpah tidak sengaja, Allah mungkin tidak akan menyebabkan efek dalam bentuk balasan kepada suaminya itu. Walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Yang betul-betul nanti akan diberikan balasan oleh Allah itu adalah yang betul-betul sudah keluar itu dari hati dia. Dia sudah serius. Dia betul-betul bersumpah atas nama Allah itu dalam keadaan sadar. Dia bahkan biasanya kan suaminya kan nantang-nantang nanti. Udah, begitu udah saling keras-kerasan, suaminya itu akan mengatakan, udah sampai duluan, siapa yang dapat lebih duluan, aku apa engkau? Dapat orang barunya ini, suaminya dapat istri atau istrinya dapat orang baru lagi. Nah ini kan berat begitu. Jadi dia di situ ada kesombongan. Di situ ada dia ngerasa yang lebih hebat daripada istrinya. Banyak suami yang dulunya ngerasa lebih hebat, nanti terpuruk dia. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala itu membuat rezeki itu kadang sulit? Ini disebabkan oleh perbuatan kita sendiri. Banyak sekali orang-orang yang punya dosa yang berkelanjutan. Kenapa saya sebut berkelanjutan? Karena dia masih punya tanggungan di istrinya. Semula dia akan memberikan nafkah itu, tapi nanti hanya berjalan setahun. Habis setahun dia lupa setelah dia punya istri yang baru. Apalagi istri yang baru itu mengatakan jangan lagi ngasih uang kepada bekas istrinya. Dia lupa bahwa dia punya hak kepada anaknya, dia punya kewajiban kepada anaknya yang harus dipenuhi. Istri yang baru ini juga punya dosa nanti, punya kaitan dosa. Kenapa? Karena melarang suaminya yang harusnya punya hak, punya kewajiban untuk mencukupi nafkah kepada anak dari istrinya yang lama tidak dilakukan. Maka kalau bisa Bapak Ibu sekalian, kalau bisa memang udahlah. Jadikan istri kita itu sebagai sarana kita untuk menuju surganya Allah sama-sama. Jangan sampai terjadi perceraian. Kalau itu terjadi, banyak hal kelihatannya sederhana, tapi dosanya yang tidak sederhana. Wallahu ghafurun halim. Kalau kita melakukan itu tidak sengaja, maka Allah akan mengampuni kita. Wallahu ghafur. Allah akan mengampuni kita. Halimun, Allah Maha Penyantun. Apa artinya penyantun itu? Penyantun itu Allah mengetahui banget dengan kita. Jadi yang disebut dengan santun itu, kalau kita punya keinginan apa-apa, ketika keinginan itu masih ada dalam hati kita, lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, itu disebut dengan halim. Jadi yang kita mau itu alhamdulillah bisa, alhamdulillah ternyata kita mau begini ada. Itu bisa terjadi pada semua orang. Yang penting dia punya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina yu'luna min nisaihim. Bagi orang-orang yang mengilak istrinya. Apa itu mengilak? Mengilak itu tadi bersumpah atas nama Allah untuk tidak mencampuri istrinya. Jadi ini hukum keluarga ini bisa terjadi. Suami karena terjadi persoalan, pertengkaran,
konflik dan lain sebagainya, lalu dia mengatakan, saya tidak akan mencampuri engkau lagi. Gitu. Dulu kalau pada zaman jahiliyah tadi kami sebut, nggak ada batasnya. Mau suami, kalau dia mau mencampuri, setelah itu dia campuri aja. Tapi kalau dia enggak, setahun 2 tahun, udah. Yang repot siapa? Yang repot istrinya. Seakan-akan dia suaminya itu, tapi sebenarnya dalam kehidupan itu dia tidak dianggap sebagai istrinya oleh suaminya. Ini yang tidak diperkenankan dalam Islam. Maka di awal-awal hukum ini masih berlaku. Ketika para sahabat awal-awal itu bersama Rasulullah SAW, masih ada sebagian dari sahabat yang melakukan itu. Lalu turun ayat ini. Dikatakan di dalam ayat ini, tarabbusu arba'ati ashhur. Suami boleh melakukan seperti itu, batasnya itu hanya sampai 4 bulan. Ini di sini. Ini yang harus diketahui sekarang. Kalau suami tidak tahu ini, dosa dia. Nah di situ. Kalau suami tidak tahu hukum ini, lalu dia melakukan, dia tidak menyapa istrinya, dia tidak menggauli istrinya, dia tidak. Nanti kan ujung-ujungnya kemana-mana. Dia nggak ngasih uang belanja atau uang belanja dikurangi. Dia pokoknya jadinya jadi semakin kesana semakin buruk. Inilah yang dilakukan oleh setan. Jadi tanpa sengaja orang yang ada dalam posisi seperti itu sebenarnya dia dimanfaatkan oleh setan. Tapi apakah orang itu sadar bahwa dia dimasukin setan? Enggak, dia ngerasa ini ya saya, ini kemauan saya gitu. Maka hati-hati dengan kemauan kita itu. Sadarlah bahwa ketika itu kemauan saya, itu kita udah masuk dalam perangkap setan. Makanya kalau ada apa-apa, ini saya lakukan ini sudah sesuai dengan perintahnya Allah apa belum? Kalau belum, itu setan. Itulah yang disebut hawa nafsu kita ini cenderung kepada keburukan. Sedikit dari hawa nafsu kita ini yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena kebanyakan maunya kita itu adalah maunya yang semau-maunya kita. Tidak berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Di sini bahayanya. Maka pada ayat ini dibatasi oleh Allah. Boleh dia mengatakan seperti itu, bersumpah seperti itu hanya 4 bulan. Jadi batasnya itu Allah 4 bulan. Untuk apa? Inilah hebatnya agama Islam. Allah memberikan hak kepada kaum perempuan untuk keluar dari cengkraman suami yang seperti itu. Disinilah Allah mengangkat derajat kaum perempuan. Jadi banyak sekali hukum-hukum di masa jahiliyah itu yang dihapus, diganti dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara itu bisanya. Oleh sebab itu agama Islam itu turunnya di negara Arab sana, di Hijaz, bukan di Indonesia. Karena di Indonesia tidak akan seperti itu dia. Di sanalah kaum perempuan itu betul-betul posisinya tidak dimanusiawikan, betul-betul direndahkan. Maka nanti dengan ayat-ayat Al-Quran ini diangkat mereka, disetarakan. Kaum laki-laki dan perempuan itu setara dalam semua hal, dalam beribadah. Mereka itu dalam kehidupan keluarga itu harusnya sama. Perannya saja yang berbeda. Bahwa suami yang mencarikan nafkah, lalu yang mengelola dalam kehidupan rumah tangga itu adalah istrinya. Dua-duanya harus sama-sama. Tidak ada menang-menangan. Oh, pokoknya kalau kamu nanti menikah, kamu harus kuasai istri kamu. Atau sebaliknya, istrinya diwasiati oleh ibunya. Nanti kamu harus kuasai suami kamu. Ini zaman dahulu kala, ini zaman sebelum penjajahan. Sekarang tidak lagi begitu. Jadi kita harus menggunakan akal sehat kita dalam kehidupan rumah tangga itu. Kita harus menggunakan kata hati kita yang memihak kepada kebenaran. Maka di sini kalau suami melakukan itu batasnya 4 bulan. Fa in fa'u
maka sekiranya kaum lelakinya itu fa'u, kembali dia memperbaiki istrinya. Setelah dia dari mengatakan kamu gak akan saya campuri selamanya, misalnya gitu. Dibatasi oleh Allah. Yang membatasi itu Allah. Ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa dalam hubungan keluarga itu Allah bisa campur tangan. Karena Allah adalah yang menciptakan semua kita. Allah juga yang mempertemukan kita ini dengan pasangan kita. Allah yang menentukan semuanya. Allah yang memberikan rezeki semuanya. Maka hukumnya yang berlaku adalah hukum Allah. Dibatasi 4 bulan. Fa in fa'u. Apabila laki-lakinya, suaminya itu ingin memperbaiki keadaan itu, fa innallaha ghafurur rahim. Itu lebih baik. Karena dia akan diampuni oleh Allah. Akan diampuni oleh Allah. Istrinya dalam keadaan sebelum 4 bulan itu harus mau. Di sini yang harus tahu. Istrinya yang harus mau. Nanti talak juga hampir sama dengan ini. Ini belum talak, ini baru sumpah. Jadi istri itu posisinya selalu berada di bawah suami, kendalinya masih di suami. Tapi kalau selama 4 bulan ini suaminya masih tidak berbuat baik kepada istrinya, nah istrinya boleh di situ memberitahukan ini, lalu kemudian dia sebenarnya bisa melepas istrinya itu. Jadi istri itu boleh minta status yang jelas. Selama 4 bulan itu dia tidak diapa-apakan oleh suaminya. Nah, di sini. Karena nanti semakin ke sana akan semakin buruk. Semakin nanti 6 bulan, 8 bulan, 12 bulan, yang akan semakin buruk itu adalah istrinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan hukum. Kalau sebelum 4 bulan dia melakukan perbuatan baik, dia rujuk kembali, ya, dia baikan kepada istrinya, dia boleh. Karena itu masih berada dalam batas. Ini yang disebut nanti hudud. Ini batasnya Allah, ketentuan yang berasal dari Allah. Tapi kalau lewat dari 4 bulan, udah. Dia harus milih. Maka di sini nanti dilanjutkan wa in azamut talaq. Kalau ini tadi dia ngerasa bahwa dia bisa lagi berbuat baik, ceraikan dia. Karena dengan diceraikan itu lebih baik. Karena ini nanti tidak akan berkepanjangan. Maka di sini dikatakan wa in azamu. Azam, ada niat, Bro. Ini. Jadi bapak-bapak di sini ada azam, ada niat. Azam yang mana? Azam itu berketetapan hati. Saya pengen ini. Tapi dia belum sedetail niat. Kalau niat itu sudah direncanakan, kapan akan saya lakukan, nanti caranya bagaimana, nanti pertimbangannya sudah penuh. Kalau niat, kalau azam itu berketetapan, baru berketetapan. Saya pengen infak. Itu azam. Ya Allah, saya pengen infak, nanti kalau misalnya nggak cukup saya akan nambahin. Nah, gitu. Itu azam. Itu belum diucap. Tapi kalau sudah diucap, nah itu sudah masuk ke niat dia. Jadi ketetapan hati itu sudah kemudian bulat ketika dia sudah disebut. Ini yang disebut dengan niat. Fa in azamut talaq fa innallaha samii'un 'alim. Jika dia berketetapan hati untuk mentalak perempuannya itu tadi, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah sami, Allah Maha mendengar. Alimun, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatinya tadi. Ini sama dengan yang pertama. Fa innallaha sami'un alim. Allah Maha mengetahui. Jadi Allah sebenarnya lebih mengetahui kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memantau seluruh gerak hati kita ketika kita dalam keadaan seperti itu, mau talak atau tidak. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Kalau tadi dia memilih untuk mencerai istrinya, maka diceraikan.
Nah, istri yang dicerai itu tadi, yang sudah dalam keadaan 4 bulan dia seperti itu keadaannya, ketika dia ditolak, yatarabbasna bi anfusihinna, maka dia harus menahan. Menahan apa? Menahan dirinya untuk tidak melakukan apa-apa. Bi anfusihinna salasata quru, selama 3 quru. Qur'un itu apa? Sebagian ulama mengatakan 3 kali haid atau 3 kali suci. Imam Hanafi dan Imam Hambali mengartikan 3 kali haid. Jadi setelah dia dicerai, hari ini dicerai, diusahakan, ini juga suami harus tahu, mencerainya itu istri dalam keadaan suci, jangan istri dalam keadaan haid. Nah, di sini juga suami harus tahu. Kalau dia tidak tahu, ada masalah nanti. Walaupun tidak fatal, tapi ada masalah dia. Nah, di situ. Masalahnya apa? Tidak tepat. Ya, sesuatu yang kita lakukan tidak tepat kan tidak enak. Bapak Ibu punya mur. Kemudian nggak pas itu murnya, nggak bisa. Ya. Tidak tepat, nggak enak dia. Maka suami harus tahu ketika dia mencerai istrinya itu, istri harus dalam keadaan suci. Karena itu tenang. Itu yang pas. Itu yang kondisi istrinya memang tidak dalam keadaan perubahan hormonal. Kalau perubahan hormonal itu kan bermacam-macam reaksi dari istri. Maka suami harus tahu di situ. Kalau dia dicerai, maka menceraikannya harus dalam keadaan suci. Nanti setelah dicerai, lalu istri harus tunggu dulu, jangan langsung nikah. Suami aja yang langsung nikah, walaupun boleh aja langsung, tetangganya bilang, oh tadi sebelum cerai berarti udah punya dia. Nah gitu. Maka khusus yang perempuan, ini khusus yang hukumnya khusus yang perempuan. Kalau suami sebenarnya boleh-boleh saja, itu seminggu setelah itu dia nikah boleh. Cuman orang jadi curigation kata orang-orang. Jangan-jangan emang itu dia bilangnya. Udah siap-siap dia. Seminggu setelahnya udah punya. Makanya dia ngomong kepada istrinya, ayo cepet-cepetan. Cepet kamu apa cepet saya? Ya pasti cepet suaminya lah. Istri harus menunggu salah quru, 3 kali suci. Imam Syafi'i lebih kepada 3 kali suci. 3 kali haid sama 3 kali suci itu sebenarnya sama. Tapi karena tadi kita mentalaknya itu dalam keadaan suci, maka lihat 3 kali suci lagi. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah ada janin apa tidak di dalam perut daripada istrinya tadi. Maka di sini dikatakan wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billah wal yaumil akhir. Kalau perempuan ini adalah perempuan yang beriman, yang baik-baik, maka dia harus jujur. Apakah dalam perutnya itu ada jabang bayi apa tidak? Nah, di sini pentingnya dalam agama Islam. Kalau ada bayinya, berarti bayi ini adalah bapaknya itu yang menceraikan tadi. Dia nanti harus bertanggung jawab seluruhnya. Di situ. Ini yang saya sebut tadi, banyak suami punya dosa. Dianggapnya setelah dia mencerai istrinya itu udah bebas-bebas saja. Itu ada janinnya. Janinnya itu yang bertanggung jawab adalah yang punya lah. Nah, di situ banyak orang lain suruh tanggung jawab. Nah, di situ. Ini yang harus jelas dalam agama kita. Maka harus jelas apakah dia hamil atau tidak. Kalau dia hamil berarti itu anak dari suami yang lama. Maka di situ perlu 3 kali suci. Karena 3 kali suci ini untuk memastikan betul bahwa yang bersangkutan itu hamil atau tidak hamil. Kalau tidak hamil, baru boleh dinikahi oleh orang lain. Baru nanti anak yang lahir berikutnya adalah anak dari suami yang baru. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Ini yang harus diketahui. Nanti ada belakangnya. Ada belakangnya itu apa?
Kalau sebelum talak 3 itu jatuh, jadi talak itu kepada suami dikasih kesempatan 2 kali boleh dirujuk. Nanti belakangnya ada, tapi kelihatannya nggak sampai waktunya. Jadi talak itu 3 kali. Yang pertama, saya cerai engkau, boleh nanti dirujuk. Jadi sebelum ini boleh dirujuk. Kalau bisa cepat merujuknya, jangan lama-lama. Semakin lama merujuknya, ini semakin banyak dosa. Yang kedua, boleh lagi berkata begitu, udah kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu. Kalau suami sudah mengatakan 2 kali seperti itu, hati-hati. Dia hanya punya sekali lagi. Sekali lagi ini nggak bisa lagi dirujuk. Ini yang disebut dengan at-talaqu marratan. Tolak itu dikasih kesempatan kepada laki-laki 2 kali dia. 1 kali ambil perempuannya, walaupun perempuannya udah di rumah orang tuanya, ambil. Kenapa? Karena haknya pada suami. Perempuan nggak boleh nolak. Nah, ini yang dosa. Ini yang juga harus diketahui oleh yang perempuan. Kadang baru tolak yang pertama, lalu dia pulang ke rumah orang tuanya, diajak oleh suaminya kembali, nanti orang tuanya mengatakan jangan, dosa dia semuanya. Ini yang harus diketahui fikihnya. Jadi ketika itu istri dan suami ini baru berkonflik, baru awal-awal, kemudian terjadi kalimat-kalimat talak dari suaminya, jatuh talak 1. Istri wajib, andainya suami mengatakan kamu balik ke rumah, wajib hukumnya. Kalau tidak, dia dosa. Talak yang kedua lagi, nanti terjadi lagi, tahun berapa lagi nanti terjadi lagi. Suaminya masih boleh mengatakan kamu harus balik lagi ke saya. Atau suaminya yang harusnya suaminya yang banyak berinisiatif. Siapapun yang menghalangi ini, termasuk orang tua daripada anaknya yang putri ini, yang istrinya tadi, dosa dia. Tidak boleh. Nah, ini yang harus dipahami oleh istri, karena istri itu di situ masih berada tanggung jawab suami. Tapi kalau sudah yang ketiga, maka di sini dikatakan wa bu'ulatuhunna. Bu'ul itu apa? Orang yang mencukupi istri dalam kehidupan rumah tangga, yaitu suaminya. Ahakku, dia lebih berhak biraddihinna, untuk ngambil istrinya tadi. In aradu islaha, apabila suaminya ini ingin berbuat islah, ayo kita baik-baikan lagi. Tapi kalau modus, nanti di itu lagi. Nah, di sini dosanya itu pada suaminya. Jadi kalau itu modus, maka yang dosa adalah suaminya. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ketika dilakukan seperti itu, istri juga harus berniat baik karena suaminya sudah berniat baik. Nah, di sini. Maka ini yang tidak boleh tadi. Oh, saya nggak percaya gini-gini. Jangan tidak percaya. Sudah hidup selama 20 tahun kok selama ini. Itu baru itu bermasalah sedikit aja udah nggak percaya. Nah, di sini. Maka di sini istri harus tahu posisinya. Kalau suami baru talak 1, talak 2, kemudian mau menghendaki kembali, harus kembali, harus berhusnudzon. Maka di sini dikatakan walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Nah, di sini lelaki itu dikatakan di sini. Tetapi para suami memiliki kelebihan di atas istri. Maka suaminya yang harus banyak berinisiatif. Dia yang menjemput, dia yang ini, dia yang berjanji baik-baik, nanti akan begini, insya Allah lebih baik lagi, nggak akan terjadi lagi. Itu harus dijamin, sehingga istrinya itu betul-betul ketika yang ke-1 ataupun yang kedua setelah talak 1, talak 2 itu, istrinya itu aman. Ini yang disebut dengan lelaki itu punya cara. Kalau lelaki sudah tidak punya cara, udah jadi perempuan aja. Nah, ini. Lelaki harus punya inisiatif yang banyak di sini. Ini yang disebut dengan darajah. Lelaki harus punya banyak hal. Perempuan kalau sudah dalam keadaan gitu udah nggak kepikiran yang bermacam-macam, lurus-lurus saja dia. Nah, di sini. Lelaki harus yang banyak. Ini yang disebut dengan walir rijali alaihinna darajah. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha Perkasa. Maksudnya apa? Kalau lelaki bisa seperti itu, dia telah memfungsikan dirinya sebagai orang yang perkasa, sebagai orang yang menyelesaikan semua urusannya, sebagai orang yang bisa melindungi orang-orang yang ada yang harus di bawahnya.
sebagai orang yang harus mencukupi semua. Ini yang disebut aziz. Allah menggunakan kalimat itu. Maka suami dan istri yang bisa hidup bersama-sama terus selamanya, itu suaminya itu suami perkasa, Bu. Kan udah terbukti. Iya kan? Nah di situ. Tapi hatinya gimana? Itu suami perkasa, aziz dia, aziz ini perkasa, maha perkasa. Hakim, dia itu maha bijaksana. Apa maksudnya maha bijaksana? Konflik dalam rumah tangga itu pasti terjadi, masalah itu pasti terjadi, tapi selesai, semua bisa diselesaikan dengan diam tadi, itu antara lain menyelesaikan. Tapi kalau yang udah cerai, Bu, yang udah cerai, nggak ada ini kalimat ini, Bu. Istrinya juga begitu, istrinya itu juga istri yang perkasa. Istri kok bisa perkasa? Bisa. Aziz dia, perkasa. Karena dia bisa bertahan di situ. Hakim, dia maha bijaksana. Karena konflik apapun yang ada dalam rumah tangga itu kalau bisa didem-demkan bisa diadem-ademkan oleh istrinya. Kesimpulan pada ayat ini, Ibu, Bapak sekalian, ada hukum keluarga di sini yang harus diketahui oleh suami, juga harus diketahui oleh istri. Jadi kehidupan keluarga yang istimewa adalah yang bisa tetap suami dan istri itu terus menua berdua, lalu masuk ke dalam surganya Allah juga bersama-sama. Ini yang kita mau. Maka kehidupan rumah tangga kita itu adalah kehidupan rumah tangga dunia dan akhirat. Dari kita sulit-sulit membangun rumah tangga dunia untuk kehidupan akhirat kita, maka berilah cinta kita itu kepada istri kita. Sebaliknya istri juga berikan cinta itu kepada suami. Supaya apa? Supaya dunia kita berkah, akhirat kita juga selamat. Ini Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita ini keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, menua bersama-sama, lalu masuk surga juga bersama-sama. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'min, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa azimi sultan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina, barik lana fi ilmina. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ihsana wa ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.